Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Untuk pertama kali kembali ke orasi obrolan seputar pemuda, mahasiswa, aktivis Kota Bekasi. Nah, kali ini kita bakal ngebahas perihal aktivis Kota Bekasi. Menarik dan sangat bersyukur banget kedatangan dua narasumber, yaitu siapa Chan? Kebetulan nama saya Ali, biasa dipanggil Encang Ali oleh kawan-kawan pergerakan juga, oleh kawan-kawan organisasi. Kebetulan juga background saya ini di Himpunan Mahasiswa Islam dan juga tergabung di KMPI DPK Bekasi Timur. Siap Anda. Siap, sama-sama di HMI berarti hitam hijau ya? hijau hitam. Oh, apa tuh jargonnya HMI itu ya? Yakuza, Apa tuh kepanjangannya? yakin usaha sampai. Nah, selanjutnya ada narsum kita satu lagi, sahabat kita. Siapa nih kira-kira? Perkenalkan. Bisa dipanggil Ilham. Lahir di Bekasi dan hidup di dalam dunia pergerakan pada tahun 2018 kuliah dan aktif di organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Rival kita. Nggak ada kata rival kayak gitu. Kita berkesinambungan. Sinergi, Iya, ya. agar gimana pemerintahan Kota Bekasi menjadi lebih baik lagi. Jadi kita aktif di organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kalau slogannya terkepal dan tertujukan lawan. Lawannya sekali nih. Iya, lawan. Oke. Kalau 3 kali nanti aksi. Oke. Jalan Kemayu apa? Tahan. Lawan. Kebetulan teman-teman semua penonton semua, kita kedatangan narasumber yang cukup excited dan keren-keren banget. Boleh kita nanya-nanya nih ya. Mungkin teman-teman semua juga ingin mengenal, tadi udah nama, lalu sebagai apa, kalau boleh tahu, dulu tuh masuk ke gerakan ini atau terjun dalam aktivis tuh apa sih tujuannya dan apa goalsnya gitu? Boleh di sini. Jadi dulu tuh sebelum kita masuk aktivis tuh kita pernah melihat persoalan ada nenek-nenek ini viral di apa namanya di media sosial Indonesia. Ya. Dia ini mencuri coklat di kebun gitu. Pada tahun berapa tuh Kalau kasusnya? nggak salah kasusnya pada tahun 2016-2015. Oh, oke. Iya. Lalu? Dan lalu hakim itu memutuskan penjara pidana itu kalau nggak salah. Nah, ya kan, sedangkan koruptor ini dihukum secara ringan dan bahkan hukuman ini dipotong gitu. Ini menjadi miris. Keresahan nggak Ya, atau bagaimana? bentuk keresahan kita juga melihat terjadinya fenomena tersebut gitu. Ya. Dan itu salah satu motivasi saya untuk menjadi aktivis agar gimana masyarakat yang membutuhkan hukum, perlindungan hukum, kita bisa mengadvokasikan perihal masalah tersebut gitu. Agar gimana kedepannya masyarakat ini mendapatkan keadilan secara merata dan tidak tebang pilih gitu. Jadi lahir dari keresahan dan ingin terjun langsung untuk membela keadilan itu. Nah, sebelum nanya ke sahabat, menarik nih. Apa nih kira-kira dari keresahan tersebut, tindakan apa yang Cang Ali lakukan gitu? Yang pertama itu kita dapat aduan kalau misal pembahasan isu-isu itu lebih ke aduan masyarakat ya. Oke. Real masalah-masalah itu ya. Kalau masalah di Bekasi itu lebih ke aduan masyarakat, kita ambil aduan dari masyarakat, kita saring, kita kaji, kita audiensi. Kalau di situ tidak ada titik temu, baru kita melakukan demonstrasi. Oh. Itu pilihan-pilihan terakhir lah. Kalau untuk melakukan demonstrasi. Oke, menarik. Kalau dari sahabat sendiri bagaimana? Apa yang kegiatan apa dan tujuan apa sih dalam pergerakan ini? Menjadi aktivis tuh kenapa sih harus menjadi aktivis? Jadi awal-awal semester itu Kejebak, menarik. saya pikir banyak mahasiswa yang pada akhirnya kejebak senior. Akhirnya dia ikut kaderisasi, terlibat di dalam organisasi.
Ya. Jebakan apa yang dilakukan coba? Biar sharing, mana tahu teman-teman juga ngerasain hal tersebut tapi jadi oh iya asik Oh, juga berarti nih lu masuk gitu kan. organisasi dijebak ya? Oh, Jadi gitu. sebenarnya Jebakannya gimana? ini hal-hal lucu aja sih. Oke. Tentang bagaimana caranya mengajak mahasiswa untuk ikut terlibat di dalam suatu organisasi. Itu apalagi hari ini ya kalau kita menilai bahwa mahasiswa itu sudah mulai apatis. Iya, betul, apatis. betul. Sepakat. Ya, boro-boro dia harus peduli dengan lingkungannya gitu. Bahkan tentang dirinya sendiri pun dia ya bodo amat. Pasif ya. Nah, lalu saya pikir itulah yang menjadi dasar seorang senior itu menjebak adik-adik ya untuk ikut terlibat dalam organisasi karena lagi-lagi mereka tidak peduli terhadap para mahasiswa. Saya pikir itu. Tindakan rekrutmen, cara hiring masuk ke gerakan seperti itu. Apa jebakannya? Ini belum mendalam nih. Jebakan seperti apa yang dilakukan senior gitu kan? Saya pikir setiap senior memiliki ciri khasnya Oke. berbeda-beda. Kalau Waktu saya itu? secara pribadi pun saya tidak menjebak, saya melibatkan mahasiswa untuk menyadarkan kembali bahwa organisasi itu penting, bahwa bagaimana nanti mereka belajar berdinamika itu hanya ada di organisasi. Itu aja sih. Kalau itu untuk rekrutmen organisasi. Lalu bicara tentang pengalaman organisasi, tentu saya pikir Cang Ali lebih banyak lah untuk pengalamannya, karena beliau ini salah satu agen of control yang memang dilihat oleh pemerintah Kota Bekasi. Gitu. Sama semuanya Sama lah. juga. Makanya Semua. saya mengundang Bapak Ilham gitu. Banyak kegiatan-kegerakan yang sebenarnya Pak Ilham lakukan gitu. Saya Apa nih? Mas aja kali ya. Coba. Mas apa bang sih? saya mengambil Pengen. contoh dengan Cang Ali sih, emang luar biasa dia kalau dalam gerakan sih. Emang Di seperti dunia itu ya. persilatan ini buah Cang Ali namanya pamor lah. Pak, kita Pak. Coba Sama aja, fokus Pak. lagi. Kegiatan apa yang Nah, kenapa kalau yang sampai terakhir- buat Nah. Pak Ilham tuh fokus dalam aktivis kegiatan Ya, kalau kita pergerakan? bicara terkait aktivis, tentu kita bicara kawan-kawan yang bergerak di satu ruang lingkup lah ya. Pertama misalnya aktivis lingkungan, mereka bergerak di lingkungan, bagaimana caranya lingkungan ini bisa hidup. Lalu kedua bisa sehat lah masyarakat secara luas. Tapi kali ini masih banyak lah aktivis-aktivis lainnya. Kalau saya secara pribadi sebenarnya bergerak di lingkungan, bergerak di pendidikan, dan Cang Ali juga tadi bergerak di sosial. Saya pikir semua aktivis kemahasiswaan ya, Cang, itu banyak lah terlibat di sana. Betul. Tidak tebang pilih ataupun latar belakang masyarakat itu pasti akan dibantu sedikit banyak ya. Lalu kedua, kalau kita bicara terkait dunia persilatan ini, Iya. yang memang Dalam pergerakan ini, luar oke, biasa sebagai sekali ya. aktivis Nah, muda ya. sangat luar biasa karena banyak dari kawan-kawan aktivis juga yang hari ini memang masih terus menerus menjadi agent of control ya. Oke, Nah, masih sadar ya ingin sadar turun. betul terhadap lingkungannya yang hari ini harus diperbaiki. Itu sih, itu yang melatar belakangi saya. Kalian kan masih muda nih, masih mungkin pemuda-pemuda yang juga banyak kepuasan yang ingin dilakukan sebenarnya. Tapi kalian mau ke dalam sebutannya aktivis lah, aktif berperan dalam kemasyarakatan, pemerintahan, bahkan untuk kritik, bahkan kalian juga kaum intelektual. Pasti. Oke, silakan minum. Ini disponsori gitu. Belum, mungkin nanti teman-teman ada yang mau sponsor, boleh banget. Nah, kritik aja buat panitia. Oke. Copot aja nggak apa-apa. Ya, takutnya nanti kita ngeklaim. Oke, baik. Cukup kritis kelihatan ya dari tadi interaksi yang kita lakukan. Masukan-masukan yang dilakukan memang juga hal-hal kecil memang selalu dikritik kelihatan. Pemuda aktivis kali ini Karena saya sangat pikir berbobot. jadi bagian dari hidup ya kalau kritis yang dibangun oleh para Menarik, kritik dan kritis. Kalian tuh masih muda, abang-abang sekalian, kenapa sih berani untuk contoh seperti yang tadi kegiatan-kegiatan membela keadilan, kemasyarakatan? Kenapa sih? Aku penasaran dari Bang Ilham, boleh dulu. karena Untuk- saya masih muda dan panggil abang, adik aja nggak apa-apa. Adik. Atau kebetulan PMI kita panggil sahabat ya, sahabat. Oke. Adik apa? Kenapa sih di masa muda ini sahabat mau
untuk berperan aktif sebagai aktivis di Kota Bekasi khususnya? Ya, karena Kota Bekasi merupakan tempat lahir saya yang memang seharusnya saya pedulikan, saya perhatikan secara mendalam. Terus kedua, kenapa saya harus berperan sebagai aktivis, karena keterlibatan saya di dalam sebuah organisasi kemahasiswaan yang memang dituntut untuk bagaimana caranya peduli terhadap rakyat kecil itu aja sih. Itu secara singkat Menarik, lah. menarik. Nanti Emang mungkin calon-calon pimpinan ya? nanti secara mendetail ya. Untuk Boleh ditanyakan lebih dalam. Kalau Cak Ali gimana? Apa tuh pertanyaannya? Kalau Anda Ali ya, kenapa sih masih muda, kaum intelektual pasti ada emosional, masih muda nih banyak gejolak-gejolak pergaulan ya, khususnya pengen ini pengen itu tapi mau aktif dalam keadilan masyarakat dan lain-lain. Kenapa nih? Berangkat dari keresahan-keresahan yang timbul dari masyarakat gitu. yang Lagi membutuhkan keadilan gitu ya kan. Namun yang kita tahu keadilan ini berlaku untuk orang-orang yang punya duit. Oh ya. Berangkat dari situ, secara singkat sih berangkat dari situ. Kenapa sih mau jadi apa badan lah bahasanya? Kenapa masih muda loh gitu? Banyak loh, soalnya pemuda-pemuda banyak juga yang nggak mau berorganisasi kan? Betul. saya jadi sedikit berpikir. Betul. Tadi Cak Ali bilang bahwa keadilan itu hanya milik orang-orang yang mampu dan orang-orang yang kaya. Iya. Memang definisi keadilan menurut Cak Ali apa sih? Boleh. Nah, boleh ya, boleh. Boleh dong, kita tektokan aja. Tektokan aja ya. Saya pikir ini forum buat menyampaikan Betul. pikiran masing-masing ya. Keresahan masing-masing boleh bang. Apa tuh definisi Keadilan keadilan? versi. Kalau dalam Pancasila ini kan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya Iya. kan? Tadi pertanyaan ini keadilan hanya untuk Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. betul. Untuk mengkritis ke atas, mengkritis ke bawah, dan peran kita sebagai apa? Maksudnya kita Kalau kata juga. Soekarno, Apa tuh? peran kita ya, sebagai pemuda itu adalah penyambung sejarah. Cocok. Ucapan kita adalah ucapan seorang rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan ya. Tapi kita adalah rakyat juga yang harus berperan di situ. Tapi kalau mahasiswa Mhm. itu tidak bisa secara menyeluruh dikatakan rakyat, tidak bisa secara menyeluruh dikatakan pro terhadap pemerintah. Kita ini posisinya di tengah-tengah. Iya, Nah, betul. sebab apa? Sebab rakyat terkadang menginginkan mahasiswa itu untuk berbicara. Ini gue yang mana? Itu R2. Lanjut. Oh sudah Pak. Iya lanjut. Jangan haus kekuasaan aja. Iya. Tadi kita udah ngomongin tentang aktivis, tentang mahasiswa, tentang banyak lah tadi kasus juga. Aku penasaran nih, kira-kira aktivis itu tadi udah ngebahas kegerakannya. Apa sih yang udah kalian lakukan untuk Kota Bekasi sebagai aktivis? Hari ini aja ya. Iya, mungkin. Kalau hari-hari lalu mungkin banyak sejarah yang kita. Nah, baik teman-teman, menarik banget tadi pembahasan dan udah mengenal aktivis-aktivis Kota Bekasi, bahkan kita udah ngulik-ngulik apa aja yang udah mereka Ini perih banget ya ruangannya. Langsung rokok. Jangan lupa juga komen apa yang masukan-masukan ataupun kayaknya kurang tepat deh bang, atau kakak hostnya juga boleh banget dikritik untuk menyampaikan pesan-pesan yang teman-teman mau sampaikan buat podcast kita kali ini. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen, oke? Setelah itu kita mau main games nih, nggak apa-apa kan ya? Para narsum nih, kita main games. Aku punya games satu kata, lalu kalian menggambarkan kata tersebut. Oh berarti deskripsi. Iya, gambarkan. Bebas, itu satu kalimat juga boleh. Intinya minimal satu kata ya. Aku nyebut satu kata, kalian spontan aja. Nggak pakai uhuy tapi. Oh gitu. Oke. Sedikit jokes yang kurang lucu ya. Apa tuh kira-kira? Contohnya, misalkan aku nyebut bunga. Terus kalian jawab, bunga tuh buat kalian mewakili aktivis Kota Bekasi ya ini. Jadi kayak bunga tuh mawar revolusi dan gitu lah, boleh lah ya. Ngerti kan? Oke. Mulai dari Dulu deh apa-apa. oke. Iya. Cakali. Bekasi. Bekasi ini kota bersejarah ya menurut gua. Karena kita mempunyai pahlawan kemerdekaan yaitu Kiai Haji Nur Ali. Di mana beliau ini Cocok. memperjuangkan kota Bekasi
dan kita juga tahu sejarah Karawang Bekasi, beliau yang menjadi pemeran utamanya Kota Bekasi, dan beliau ini juga termasuk dari kalangan alim ulama di Kota Bekasi. Begitu dalam, dan juga tercatat menjadi pahlawan kemerdekaan Indonesia gitu. Gitu. Jadi Kota Bekasi ini kota patriot, Kota pejuang. dan kota pejuang, dan harusnya pemuda-pemuda di Kota Bekasi harus mempunyai keinginan atau mempunyai kemauan dan berjiwa patriotisme. Cocok. Bekasi ya. Kedepannya Nanti Bekasi menjadi lebih maju ya. lagi. Gitu. Udah tolong ya. Kali. Iya. Marwah yang harus dijaga nih. Betul, kalau Kota Bekasi itu konkret lah, Konkret, emang Ya. bersama Canali kita bisa. Kalau nanti di pemilu jadi Iya, pilih Canali. Ya, pilih. Emang pengen nyalon apa nih? Nggak bercanda-bercanda. Lanjut. partai mana nih kayak kita pilih? Enggak kan, aktivis kan nggak boleh berpartai dulu kan? Oh, iya. Betul bukan? Betul, Oke. Tapi ujung-ujungnya berpartai kok. Enggak, gini. Pilihan, aduh Pilihan gimana ya. ya Begini, maksudnya? aktivis itu cuma punya dua pilihan. Apa tuh? Yang pertama, lu jadi penguasa atau pengusaha. Itu pilihannya cuma dua. Dua aja ya. Iya, Terus kalau gitu. Penguasa atau pengusaha. karena aktivis gak bakal jadi pengikut atau gimana deh? Itu aja sih pilihannya cuma dua. Ini Lu mau beneran jadi- Canali ya guys. Lu- Tapi kalau Iya, misalkan betul. salah komen di bawah nggak Ya, apa-apa. lu mau jadi pengusaha atau penguasa? Enggak Cang, kayaknya juga bisa jadi ini. Oligarki ya. Itu kan jadi penguasa, Pak. Iya Bu. juga sih. Iya kan? Maksudnya penguasa di rumah lah minimal. Iya gitu, penguasa dulu. Karena kita adalah pemimpin teman-teman. Jadi jangan apapun yang kita bahas ini pendapat kita masing-masing sebagai aktivis ataupun sebagai kita sendiri. Sepakat. Lanjut. Sahabat Ilham gimana nih? Apa tuh? Bekasi, nggak bahas Bekasi, apa tuh Bekasi? Bekasi ya. Wah, Bekasi ini kota industri yang memang, kalau Kang Ali bilang bicara sejarah, kalau saya bicara tentang industrinya yang memang luar biasa, tapi rakyat miskinnya masih banyak kok. Luar biasa juga. Ya. Parah banget sih, emang mantap, emang kota. Termasuk kita nggak sih? Kita masuk ke dalam bagian orang-orang yang termarginal kan. Bosya. Tapi kita lah ya. memperjuangkan hal tersebut ya. Walaupun kita terpinggirkan bukan berarti Kita berusaha ke tengah. jangan ini, pokoknya jangan kibarkan bendera putih, Oh, iya. tapi Karena- bendera merah. ini emang bercanda aja. Maksudnya bendera merah tuh berani gitu kan. Berani ya, berani. Emang gua tugasnya di sini Emang juga emang klarifikasi ya. Nah, itu yang bendera merah berani. Berani untuk mencalonkan. Berani berkuasa ya. Lanjut ke games yang lain ya. Kata-kata yang lain daripada mulai mengkerucut. Emang mau nyalonin dari bendera merah? Oke, nanti aja di platform yang lain. Belum. Terlibat di dalam Karena dunia percaya pergerakan. manusia itu dinamis bukan? Cocok kayaknya nih jadi penyambung lidah dari bendera merah. Oh enggak, saya mau buat kebijakan aja. Oh, iya. Aduh, ketawanya rada serem Iya, ya Bu. Lanjut, satu kata lagi. Sebagai aktivis ya, kalian mewakili sebagai aktivis. Dari Ilham dulu. Dia dulu. Udah nggak apa-apa. Ayo dong, gantian dong. Ngomong mulu dia bicara sejarah. Wah, komplit lah ya. Iya. Komplit ya. Komplit. Oke, ke Cak Ali mungkin. Atau Boleh dia. Apa tuh? Apa? apa tuh? Oke, selanjutnya kata selanjutnya ya. Ini pertanyaan yang terakhir bukan? Belum. Sabar Pertanyaan dong. terakhir aja. Sabar dong. Ini masih games terakhir, satu kata kalian menggambarkan kata tersebut. Katanya adalah ibu. Menurut Cak Ali apa? Sebagai aktivis lah, kita ngomongnya aktivis Kota Bekasi ini menggambarkan ibu tuh apa sih? Ibu itu kalau menurut saya itu seperti karomah. Apa tuh? Segala keberkahan itu adanya di orang tua. Iya. Jadi gini. Ya. Saya ini pribadi yang pertama itu mau kerja di kantoran ini belum punya titel, ya kan? Oke. Yang kedua mau usaha ini kita nggak punya modal. Iya. Iya. Salah satu yang saya bisa sampai detik ini dan sampai sekarang itu cuma bisa bakti sama orang tua. Dan alhamdulillah sebab saya bakti sama orang tua, Allah bukakan itu pintu-pintu keberkahan.
Dan alhamdulillah sampai sekarang keberkahan tersebut itu selalu menyertai diri saya. Oke, iya benar. Sebab yang kita tahu ridhonya Allah ini ridho orang tua. Begitu. Makanya setiap orang tua ini punya keinginan, dan alhamdulillah masih saya penuhi dan pasti saya turuti apapun keinginan. Menarik ya. Itu dia. Kita sama-sama Masalah tahu dikira kita banyak mengira Sebab gini loh, aktivis itu butuh seseorang ibu. aktivis itu Betul. digambarkan butuh keras ya, ternyata. butuh doa dari seorang ibu. Oke, sedalam itu Maka memaknai. keberkahan dan keberhasilan seorang anak ini Mhm. terletak pada doanya orang tua. Sepakat. Betul. Itu dia. Menarik ya. Selembut itu ternyata memaknai dan sedalam itu kata ibu buat Cang Ali sebagai aktivis Kota Bekasi. Emang mantap sih emang. Gimana nih kalau untuk sahabat Ilham sendiri? Oh, udah selesai Kata tadi. ibu. Iya. Udah selesai itu. Kata ibu tuh apa tuh? Menurut saya ibu adalah sosok yang harus dicintai dan diberikan kasih sayang. Apalagi ketika ia merawat kita dari kecil sampai dengan sebesar ini, yang kadang sering membangkang terhadap orang tua. Tapi lagi-lagi benar kata Kang Ali bahwa keberkahan kita sebagai anak itu ada terletak pada orang tua. Kecintaan orang tua terhadap anaknya luar biasa. Dia rela berkorban, rela nggak makan yang penting anak makan, rela berbohong yang penting anak dia bisa hidup dengan nikmat. Begitu kira-kira. Betul. Sepakat saya. Aplaus dulu buat kita semua. Terima kasih buat pemaknaan kata dari 3 kata tersebut. Semoga pemaknaan tersebut bisa jadi dan punya makna tersendiri juga buat penonton sekalian. Pertanyaan terakhir nih buat Narsum. Sebagai aktivis Kota Bekasi, harapannya untuk Kota Bekasi itu apa? Dari siapa nih? Dari sahabat Ilham. Boleh. Saya mungkin ada 3 harapan. Pertama itu terkait bahwa hari ini Kota Bekasi dalam ruang terbuka hijau itu sangat sedikit, bahkan kurang dari kata layak. Kita melihat bahwa hari ini populasi manusia di Kota Bekasi sangat luar biasa banget. Harus berbanding lurus dengan ruang terbuka hijaunya. Ya betul. Dan juga memang udara atau oksigen ini sangat penting buat kehidupan manusia. Lingkungan Kota Bekasi ya. Harus diperhatikan. Aware ya. Lalu kedua, kita bicara sahabat-sahabat kita lah yang di luar yang tidak mampu sekolah, yang biaya hidupnya di Kota Bekasi itu cukup mahal. Bahkan tingkatannya setara dengan Surabaya dan Jakarta. Berarti tandanya apa? Tandanya Kota Bekasi ini hidupnya sangat keras. Dan memang harus butuh kesadaran yang sama. Pemerintah jangan lupa kalau ia punya rakyat yang harus dipedulikan. Lalu ketiga, saya ingin Kota Bekasi ini maju lah. Ya. Maju dalam hal ini secara sumber daya manusianya ataupun sumber daya alamnya itu bisa terpenuhi, bisa diperhatikan secara maksimal, itu yang pertama. Lalu bisa diberikan ruang-ruang untuk bagaimana nanti agar para generasi penerus bangsa ini bisa hidup lagi ya, hidup layak, bisa survive lah di kehidupan yang sangat pahit. Kalau kata Kang Alima, apa? Yang usaha, yakin usaha sampai. Lawan. Kolaborasi ya. Itu sih. Iya. Saya pikir segitu aja lah, sederhana. Makasih untuk sahabat Ilham tadi pandangan-pandangannya. Kalau menurut Cang Ali gimana nih? Pandangan saya untuk Kota Bekasi, khususnya untuk pemerintah Kota Bekasi, agar kedepannya ini pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar pro terhadap rakyatnya, bukan pro terhadap pribadi, partai, atau kepentingan golongan tertentu. Itu saja sih poin pentingnya itu. Ya. Untuk kedepannya agar gimana Kota Bekasi ini menjadi lebih maju lagi dan rakyatnya sejahtera, lebih layak gitu. Mari bersama-sama kita semua memajukan Kota Bekasi yang lebih maju lagi. Terima kasih buat narasumber-narasumber yang hebat. Makasih juga buat penonton yang terus nonton sampai akhir. Kita akan ngebahas lebih dalam lagi mungkin dengan topik-topik yang lebih inovatif ya. Maksudnya
di tahap ini kita perkenalan tentang Kota Bekasi, tentang diperbolehkan juga mengenal aktivis Kota Bekasi. Terima kasih dan kesimpulannya dari pertemuan kita kali ini, peran mahasiswa itu sangat diperlukan untuk kemajuan Kota Bekasi juga. Aktivis sih. Iya, peran kita semua juga Jadi sangat pemuda diperlukan. pemuda ya. Ya betul, dan semangat buat kita semua untuk Bekasi yang lebih maju. Untuk Slogannya apa semuanya, nih? Hidup mahasiswa bagaimana? itu mahasiswa tetap. Hidup rakyat Indonesia. Oh, gitu. Oke. Tapi di podcast kali ini orasi, obrolan seputar pemuda dan mahasiswa aktivis Kota Bekasi. Salam sejahtera untuk semuanya.